Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudariku, rekan-rekan, Amang dan Inang yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam damai sejahtera, salam sukacita untuk kita semua. Dimanapun kita berada, Horas. Amang Inang, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang, rekan-rekan dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memahami hidup yang kita miliki? Mungkin ketika kita mengalami masa-masa pandemi, ada banyak kekhawatiran yang kita miliki, dan itu membuat pikiran kita, hati kita, bagaimana kita untuk bertahan di dalam hidup kita. Pada akhirnya, hati dan pikiran kita yang merasakan tekanan-tekanan yang luar biasa membuat kita berpikir hanya untuk menyelamatkan hidup kita sendiri. Ada banyak kita mungkin yang lupa bahwa masa-masa pandemi yang telah kita jalani telah membuat banyak orang susah. Dan mungkin kita menghiraukan apa yang terjadi pada hidup mereka. Tetapi saya yakin kepada Amang Inang, rekan-rekan dan saudara-saudariku semua, kita semua pasti memiliki rasa kasih, rasa peduli. Kenapa kita memiliki rasa kasih? Karena memang kita belajar bagaimana Yesus yang telah datang ke dunia ini, telah hidup ke dunia ini, yang diutus oleh Allah Bapa, yang mengorbankan dirinya, rela menderita, rela disalibkan hanya untuk umat manusia. Dan kepada kita semua, Amang Inang, kita telah mendapatkan keuntungan daripada pengorbanan yang Yesus lakukan untuk kita, di mana kita memperoleh keselamatan, anugerah yang besar yang Tuhan Allah berikan melalui Yesus Kristus, membuat kita mengerti akan kasih Allah kepada umatnya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan untuk kita pada saat ini, Paulus mengingatkan kembali bahwa hidup kita sebagai pengikut Kristus harus meneladani hidup yang Kristus Yesus telah lakukan. Dengan kasih-Nya, dengan pengorbanannya, Dia memberikan dirinya supaya manusia terbuka dan menyadari akan kasih Tuhan Allah itu sendiri. Dengan demikian, kita sebagai umatnya harus mewujudkan bagaimana kasih itu dapat menjadi perwujudan kehendak Allah, kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia,
di tengah-tengah kehidupan kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah terang, jadilah berkat untuk orang-orang yang di sekitar kita atau untuk dunia yang kita tinggali, yang kita jalani untuk saat ini. Supaya harapan bagi karya Tuhan, bagi rancangan Tuhan untuk dunia ini, untuk kehidupan yang damai sejahtera, terpenuhi, diwujudkan hanya karena umatnya yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terlebih melalui Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami, yang membuat kami mengerti akan kasih-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, bantu kami, sertai kehidupan kami Tuhan, supaya kasih-Mu menjadi rancangan yang paling indah dalam hidup kami, supaya kami bisa mewujudkan ke tengah-tengah kehidupan kami kepada orang-orang yang di sekitar kami, terlebih bagi gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.